Islam memiliki peranan besar dalam membentuk kehidupan sosial, budaya, dan politik di benua Afrika sejak kedatangannya pada abad ke-7. Penyebarannya dimulai di Afrika Utara melalui penaklukan militer dan hubungan dagang yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Wilayah seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko menjadi bagian dari kekuasaan Islam, dan penduduk asli seperti kaum Berber ikut menerima serta menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain. Proses Islamisasi tidak hanya melibatkan penyebaran keyakinan, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, tradisi pendidikan, dan unsur budaya Islam ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Penyebaran Islam ke Afrika Sub-Sahara berlangsung melalui 3 jalur utama, yaitu jalur utara melewati Gurun Sahara, jalur timur melalui Somalia, dan jalur selatan dari Afrika Selatan. Jalur utara membawa Islam ke Sudan, Niger, dan Chad, serta diperluas oleh tokoh seperti Uqbah ibn Nafi. Jalur timur berkembang melalui pelabuhan Zaila di Somalia oleh para pedagang dan ulama dari Mesir dan Jazirah Arab. Jalur selatan yang berkembang pada masa kolonial Belanda dimulai dari kedatangan budak, pekerja, dan pedagang Muslim dari wilayah Melayu, India, dan daerah sekitarnya. Mereka membentuk komunitas Islam yang bertahan meski berada dalam kondisi terbatas. Peran dinasti besar juga sangat penting dalam perkembangan Islam di wilayah ini. Dinasti Al-Murabithun yang muncul pada abad 11 memperluas kekuasaannya hingga Andalusia dan menyebarkan ajaran Islam yang lebih murni. Ketika dinasti ini mengalami kemunduran, muncul dinasti Al-Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad ibn Tumart. Ibn Tumart tidak menjadi sultan, tetapi ideologinya dilanjutkan oleh Abdul Al-Ma'mun yang memimpin selama puluhan tahun. Pada masa ini, Marrakesh berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang penting. Selain itu, dinasti Fatimiyah yang berkuasa dari Kairo juga memberikan pengaruh besar. Mereka mendirikan Universitas Al-Azhar yang berkembang menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka dan memperluas dakwah hingga ke wilayah Maghrib sebelum mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Hakim. Di Afrika Sub-Sahara, perdagangan menjadi faktor utama penyebaran Islam. Para pedagang Muslim dari Afrika Utara dan Timur Laut menjalin jaringan perdagangan yang luas dan menetap di berbagai wilayah selatan. Melalui interaksi sosial yang damai, mereka memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan, persaudaraan, serta konsep ketuhanan yang satu. Para pedagang bertindak sebagai dai melalui akhlak dan perilaku mereka, sehingga banyak masyarakat lokal yang tertarik memeluk Islam. Suku Soninke dan Tokolor termasuk yang menerima Islam dengan cepat dan kemudian menyebarkannya ke wilayah Sungai Senegal serta daerah timur lainnya. Pola penyebaran ini mirip dengan yang terjadi di Nusantara. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan dan budaya sangat terlihat di Afrika. Kota Timbuktu di Mali berkembang menjadi pusat intelektual besar dengan Universitas Sankore dan perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip penting. Banyak ilmuwan dan pelajar dari berbagai daerah datang untuk mempelajari teologi, kedokteran, matematika, dan ilmu lainnya. Selain itu, seni dan arsitektur Islam berbaur dengan tradisi lokal, menghasilkan gaya yang unik seperti masjid-masjid berdinding tanah liat dengan bentuk khas Afrika. Seni kaligrafi, motif geometris, serta sastra Islam juga memperkaya budaya setempat. Cerita rakyat dan tradisi lisan kemudian diolah kembali dengan sentuhan nilai-nilai Islam sehingga menghasilkan karya sastra baru yang penuh makna spiritual. Dalam kehidupan keagamaan, Islam berinteraksi dengan tradisi lokal dan melahirkan bentuk keberagamaan yang bercampur dengan budaya setempat. Praktik keagamaan seperti ziarah ke makam para wali dan perkembangan tasawuf menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Para sufi memainkan peran yang sangat besar karena pendekatan mereka sesuai dengan pola spiritual masyarakat lokal. Proses adaptasi budaya ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari arsitektur masjid hingga karya sastra yang memadukan unsur Islam dan tradisi Afrika.
Masjid Agung Djenne di Mali menjadi salah satu contoh bangunan yang memadukan fungsi ibadah dengan gaya bangunan khas daerah setempat. Secara keseluruhan, penyebaran Islam di Afrika merupakan hasil perpaduan antara kekuatan politik dinasti, hubungan perdagangan yang intens, dakwah kultural yang damai, dan interaksi yang dinamis antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Proses ini membentuk peradaban Afrika yang unik dengan identitas Islam yang kuat, namun tetap bercorak lokal.